Ya, jadi gini, kalau boleh disimplifikasi, brain stress system itu ada dua sebenarnya. Bukan brain stress system itu ada dua. Yang pertama ada istilahnya ada dua jalur. Yang pertama adalah HPA axis, hypothalamus pituitary adrenal axis. Yang kedua adalah melalui autonomic nervous system, ANS gitu. HPA axis itu hubungannya dengan bagaimana si stres itu dipersepsikan oleh si otak nih. Lo ada slide yang mau lo share nggak? Boleh nih, gue share sedikit ya. HPA axis biar kebayang aja. Kalau nggak gue cari gambar di Google. HPA axis-nya, ntar. Bukan HPA axis sih. Oppo, gitu. Terus, enggak, gue nggak ada HPA axis. HPA axisnya nggak ada. Tapi gue lebih ke keseluruhan nih. Gue cek dulu ya. Ini sebenarnya slide gue kemarin sih. Sebenarnya dari sini sih kalau kita mau ngomongin stres nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi lu play aja. Nah, ini kan? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin teori stres, ada banyak ya. Cuman saat ini gue ngejelasin yang namanya allostatic load gitu dari McEwen. Gitu. Nah, jadi HP axis. Nah, HP axis di sini. Makanya tadi gue bilang HP axis aja HP axis dulu ya. HP axis dulu, terbingung nih sampai ke situ, bolak-balik. Oh iya, nggak ada gue, Man. Lo aja deh. Iya deh. Elah. Kita bolak-balik. Cari di Google. Nih, bentar ya. Bentar ya, teman-teman ya. Bentar ya. Gue cari. Tadi gue nemu share screen. Jujur gue udah lama banget nggak jelasin namanya HP axis sih. Bentar, balik lagi ke slide gue. Ntar ada slide menarik juga kalau kita mau ngejelasin stres. Kayaknya modelnya McEwen ya oke lah. Buat bisa lumayan komprehensif buat ngejelasin itu. Oke. Nah, ini. Ya kan? Udah kan? Cukup kan ya? Ya, cukup. HP axis itu apa? Oke, jadi ini kan stres nih. Ya enggak? Ini stres itu stresornya lah, situasi stresnya. Yang ini akan dipersepsikan oleh si otak ini. Apakah ini termasuk stres sama dia atau bukan? Jadi teorinya itu pakai fight or flight response. Jadi tunggu. Mungkin gua gini, jangan pakai gambar itu kali ya. Gimana? Kita bisa pakai whiteboard tapi berdua nggak sih ngeditnya? Bisa, nggak tahu. Bisa kayaknya. Serius lo? Nggak usah whiteboard, gambar gue jelek. Iya, nggak usah sampai bagus juga kali. Advance yang. Padahal yang tadi nggak apa-apa. Nggak, biar asik gitu loh. Nah, ini situasi. Udah, yang tadi aja. Yang tadi aja, Man. Bad. Gue suspicious gitu. Oke. Ini tadi aja. Gue jelasin ini aja, singkat aja kok, singkat. Lebih cepat. Oke, ini yang dipersepsikan oleh si stres. Yang dipersepsikan oleh otak kita, oleh mind kita. Apakah ini sesuatu hal yang berbahaya atau enggak, yang cemas atau enggak, ini tergantung dari pengalaman kita masing-masing sebenarnya. Apa yang kita pelajari across our life gitu. Sepanjang hidup kita tuh kayak gimana sih? Nah, nanti ini akan merespon nih. Nah, akan merespon. Nah, si hipotalamus ini baru akan mengsekresi. Hipotalamus ini akan menyuruh si anterior pituitary ini untuk mensekresi hormon. Gitu, hormon. Gitu. Hormonnya yaitu adalah kortisol. Tapi ini ada ininya nih. Dari adrenal gland, ini kidney atau kidney itu ginjal. Gitu. Jadi ada adrenalin juga sebenarnya di sini. Kalau mau kita ngomongin chemical cukup kompleks juga, nggak cuma kortisol. Tapi bisa dibilang hasil akhirnya itu deh. Gitu. Nah, kalau ini kan corticotropin releasing hormone, ini adrenal corticotropin juga, gitu ya. Ini anterior pituitary, ini namanya pituitary gland. Anterior itu yang di depannya. Gitu. Ini kortisol. Gitu. Kira-kira begini. Jadi apa yang kita persepsikan lalu disekresi oleh otak makanya hipotalamus.
ya HPA aksis hipotalamus, aku jadi lupa, pituitary adrenal aksis, karena si pituitary ini mensekresi si kortisol ini lewat si adrenal gland dulu gitu, yang hubungannya dengan kidney juga nih gitu. Makanya ya, kalau pada saat kita stres, nah selain si kortisol juga ada yang namanya kan epinefrin. Jadi dia meningkatkan detak jantung juga sebenarnya gitu. Adrenal. Nah, adrenal juga itu hubungannya dengan excitement. Gitu. Jadi jangan salah, nggak cuman yang kita rasa stres itu yang sedih-sedih aja, yang jelek-jelek aja. Tapi pada saat kita misalkan kita tiba-tiba dapat pengalaman keterima beasiswa atau keterima di universitas yang kita pengen banget, yang susah banget ujiannya. Itu ada excitement kan, kita happy. Excitement itu merupakan diartikan oleh si badan ini adalah otak dan fisiologis kita stres juga, exciting gitu. Karena detak jantungnya racing juga, man. Gitu. Itu karena adrenalin. Paling kayak gitu. Itu karena adrenalinnya. Gitu. By the way, gue mau tampilin sesuatu nih. Mungkin biar teman-teman yang nonton jadi lebih jelas juga nih. Wait sebentar. Ya. Kan ngomongin otak lo tadi. Nah, tadi apa? Hipo apa? Hipotalamus. Lo asik nih. Ini hipotalamus tuh di dalam, guys. Ya, ini dia subcortical ya di dalam ya. Part of limbic system. Part of limbic di dalam. Nah, pituitary itu yang ngegantung. Jelasin dulu limbic itu apa, man? Limbic itu sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam part yang biasanya porsi besarnya itu buat yang kaitannya sama emosi. Itu salah satu yang paling yang buat emosi itu yang fokusnya sama ini limbic system nih. Nah, ada amigdala. Amigdala itu memang fear center ya. Tapi di sistem limbik juga nggak cuma buat ngurusin emosi juga, ada juga memori, hipokampus. Betul. Hipokampus itu masih banyak teorinya, ada yang bilang dia nyimpen memori, ada yang bilang dia mengkonvert dari short term ke long term, ada yang bilang dia buat retrieve gitu ya, buat narik memori. Tapi yang jelas intinya dia buat memori lah. Gitu. Nanti mungkin kita bisa kapan-kapan jelasin. Tadi yang ingin saya jelasin itu ini, hipotalamus, dia pusat kayak hormon center gitu loh. Jadi nggak cuma stres hormon, dia sebenarnya banyak hal hormonal di tubuh kita dia yang aktif. Nah itu karena yang tadi lo ngomongin amigdala juga aktif nih pada saat kita ngerasain stresnya tinggi nih, amigdalanya aktif. Yes, artinya bukan hipotalamus doang ya, semuanya kerja. Jadi bukan cuma si hipotalamus doang. Nah ini yang pituitary gland tuh bawahannya dia tuh nih, yang dua ini nih, gantung ini nih. Dia nyuruh. Ini yang mensekresi nih. Mensekresi. Yang mengeluarkan. Tuh, yang mengeluarkan. Sampai akhirnya tadi ke atas ginjal ke apa namanya sih tadi? Bawah. Tadi kan? Di bawah apa di atas? Adrenal gland. Adrenal gland. Dia di bawah tapi di atas ginjal lo. Iya, di atas ginjal. Nah, sekarang itu dari HPA aksisnya kan. Sekarang gue share yang dari autonomic nervous system-nya. Oke. Nih. Ini PPT kuliah. Fisiologi stres. PPT kuliah, terus gua copas di sini. Puas lo, puas. Saking malesnya. Terus gitu. Lanjut. Tapi ini gue pilih yang paling simpel sih gitu. Nah, aksesnya kan tadi udah ya. Ternyata gue punya, man. Gue baru ngerti sih. Lu kayaknya jelasin nggak pernah baca slide deh. Cuma baca judulnya doang, habis itu lu jelasin. Habis itu gue jelasin, gue lupa. Iya benar nih, lihat. Ini chorinotropic releasing hormone, ngerilis ini adrenocorticotropic ya. Terus ini ke adrenal cortex, adrenal ini prepare body for immediate response. Ini body system, baru balik lagi ke sini. Nanti gue akan tampilin video yang terkenal yang dari dulu kita udah pakai. Video yang orang lihat ular. Itu kalau teman-teman tahu ya, itu udah kita pakai video itu udah dari tahun berapa itu? Jadul. Anyway, balik lagi.
Jadi tadi kan si salah satunya si efrin itu, si adrenal itu merespon ini kan detak jantung. Nah, akhirnya ini kalau dari autonomic nervous system, jantung ini juga akhirnya terstimulasi dan meningkat. Gitu. Nih kalau di sini kan ada yang namanya parasimpatetik, ada simpatetik gitu. Nah, biasanya pada saat detak jantung itu meningkat, aktivasi apa namanya branch apa namanya branch dari si autonomic ini yang aktif dominan adalah simpatetik. Kenapa gue bilang dominan? Jadi kalau dulu kita bilangnya pada saat stres simpatetik ini akan aktif. Tapi pada saat kita nggak stres, parasimpatetik yang nggak aktif. Iya, Ternyata ini itu udah populer banget tuh. Itu populer, tapi sekarang udah nggak valid karena ini sebenarnya masih ongoing discussion bahwa pada saat kita stres ternyata ini juga bisa aktif atau sebaliknya gitu. Jadi nggak sepenuhnya simpatetik aja, nggak sepenuhnya parasimpatetik aja sebenarnya. Gitu. Jadi masih dan subjektivitas di sini individual differences sangat tinggi, maksudnya sangat menentukan juga gitu. Jadi belum tentu adalah simpatetik tinggi terus dia stres, enggak. Tapi gini, detak jantung itu akan meningkat ditandai dengan dominasi dengan sympathetic division. Kasarnya begitu gitu. Tapi pada saat kita cooling down nanti akan didominasi oleh parasimpatetik. Dominasi ya katanya ya. Dominasi gitu. Jadi dia kayak kalau gue sih nyebutnya orchestrate. Jadi kayak harmonisasi lah. Gitu. Kalau dulu kan terkenal simpatetik itu kan fight or flight. Kalau yang parasimpatetik itu rest and digest. Rest and digest. Iya, jadi buat istirahat, buat lu cooling down, buat lu lagi nggak ada ancaman. Terkenalnya gitu istilahnya, istilah populer. Kalau simpatetik, kalau simpatetik itu fight or flight. Oke. Ya, kira-kira gitu. Jadi memang ada dua tadi happy axis yang ini, yang hubungannya sama kortisol, lalu stresnya di sini dengan di detak jantung. Kenapa sampai ke ginjal ya? Jauh banget ya. Ya karena kan adrenal dari situ kan. Dan ini lalu lihat nih. Kenapa adanya di situ ya? Wah, gue nggak tahu. Itu udah modelnya kali. Hardware-nya. Jadi ini bahkan sampai apa namanya inhibit stomach mobility apa segala macam. Jadi ini sampai kepada sistem kita, sistem tubuh kita sebenarnya. Karena gini, reseptor yang hubungannya sama stres itu ada di sebagian besar di sebagian besar di bagian tubuh kita sebenarnya. Makanya pada saat kita stres responnya tuh banyak gitu. Si reseptor itu ada di mana-mana. Nggak di semua tapi cukup banyak gitu. Ada di mana-mana. Akhirnya ngerespon fisiologisnya tuh ada di berbagai macam bagian tubuh. Sampai makanya kadang-kadang ada sakit gitu di mana gitu ya. Iya. Ada yang stres kalau stres dia lagi jadi sakit perut. Kalau nervous deh. Kalau zaman dulu gue nervous kalau mau public speaking, gue harus buang air besar dulu. Atau kencing terus. Karena memang sarafnya berhubungan semua nih. Ya, cuma kita nggak jelasin lebih jelas ya. Nggak jelasin lebih detail lah kali ini. Karena panjang juga. Gitu. Nah, gitu man. Terus. Gue tampilin nggak video yang itu? Gitu sih. Oke, boleh. Oke, gue tampilin video legendaris. Buat kita legendaris. Malah gue masukinnya di PPT kuliah gue, ngajar gue. Nah, kalau gue ngajar sendiri bikinnya nih PPT-nya. Gue juga dulu. Enak aja lu. Oke, nih. Ada suaranya nggak, San? Ada. Enggak, belum. Nggak kedengeran. Salah gue. Share screen, ada share computer sound-nya, lupa gue klik. Oke, semuanya enjoy. Dengeran nggak? Enggak. Kok kedengeran suara ya? Ya udahlah, kita narasiin aja. Atau go back dulu kali. Lo narasiin aja. Oke, jadi ini ada semut-semut
Jadi lagi jalan nih di hutan. Ini pohon mangga. Lalu tiba-tiba dia si orang ini melihat jeng 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 belum. Dia belum lama. Dia melihat ular. Pas dia melihat ular, langsung masuk ke mata, masuk ke itu itu amigdala, fear center, lalu menstimulus adrenal gland di bawah, tapi ini memicu adrenalin keluar atau tadi Insan sebut epinefrin. Insan, bener kan? Gua? Ya. Lalu dari situ langsung naik, jantung berdebar, langsung naik, nafas jadi cepet, oksigen jadi banyak kan terpompa tuh ke seluruh tubuh, dan tenaga difokuskan pada tuh otot-otot dia supaya bisa tadi fight or flight, ototnya jadi berkontraksi tuh. Jadi kalau dia lompat dia bisa lebih tinggi tuh. Cuma kalau misalnya stimulus stresnya nggak begitu berat, dia bisa langsung ambil conscious mind kalau bahasa kita. Lalu dia masuk ke bagian otak berpikirnya. Kalau bahasanya siapa? Leduc sih. Ada low road, ada high road kan gitu. Gitu. Jadi itu kalau itu sistem simpatetik yang tadi lu tonton. Iya, kira-kira kayak gitulah. Ya, jadi lu instan kan, cepet kan, langsung duduk langsung tegang gitu ya. Kalau lu langsung ngelihat sumber stres lu gitu ya. Tapi kalau misalnya kortisol baru keluar 20 menit setelah itu. Ya, setelahnya baru keluar. Gimana? Kenapa emang? Kenapa dia jadi lama banget? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus dan pertanyaan susah buat gue. Nanti gue cari tahu ya. Jadi memang responnya memang lebih lama dia jalurnya. Gitu. Bener. Anyway, wait dulu, gue nyalain lampu bentar. Gelap banget. Yes, kalau gue pernah baca, itu coba koreksi deh. Kalau si simpatetik itu atau simpatik itu kayak pedal gas, jadi langsung cepet. Bukan pedal gas ya. Iya, pokoknya kalau kayak pedal gas lah, kayak stres tuh misalnya kayak pedal gas. Tapi kalau kortisol tuh yang membuat lo jadi pedal gasnya ditekan terus. Katanya begitu. Enggak, ini hubungannya juga dengan jadi kalau akut stres itu lebih ke hubungannya dengan autonomic nervous system. Jadi kalau kronis itu hubungannya dengan HPA axis. Itu juga masih ada ongoing discussion sama ongoing research sih. Berarti benar ya? Iya, kayak gitu. Jadi kayak misalkan hubungannya dengan imun sistem. Jadi yang menimbulkan imun sistem itu tersupres itu kan disinyalir adalah hubungannya dengan HPA axis. Gitu. Nah, ini juga gue masih diskusi sih, gue juga masih belum jelas gitu. Jadi kalau gue ngomong di sini, gue di luar pengetahuan gue juga ntar salah lagi gue. Gitu. Ya, oh iya, kemarin gue juga ngelakuin itu. Jadi sebelum mulai webinar, disclaimer dulu. Ini adalah discussion yang namanya science, ya mungkin Insan ada yang nggak tahu, gue juga nggak tahu, mungkin ada yang lain lebih tahu gitu ya. Ada riset terkini mungkin, jadi kalau ada disclaimer di tengah-tengah nggak apa-apa ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi gitu ya, kasih input nanti kita perbaiki. Kalau ada yang kena mungkin bahasan yang bisa men-trigger, mungkin ada yang jadi nggak nyaman, tolong japri kita secara pribadi. Gitu. Wanti-wanti dulu sih karena banyak kayak gitu San. Jadi sensitif kan orang-orang gitu. Semua. Jadi kalau memang nggak nyaman, better japri kita pribadi di Insight, di saya atau di Mind and Brain. Jadi kita bisa kasih penjelasan yang lebih komprehensif kali ya. Iya. Gitu. Anyway, berarti bener ya. Sementara yang gue baca juga gitu. Jadi kalau yang stres, respon stres yang cepat itu simpatetik. Tapi kalau udah kortisol yang muncul, artinya itu kayak
pedal gas yang lu tahan terus gitu. Katanya sih Ya, begitu. kira-kira gitu. Mekanismenya juga gue masih mendalamin ya. Karena ini pas ada yang beda dengan mekanisme itu kan sebenarnya. Dan hubungannya macam-macam, man. Misalkan dengan tadi salah satu imun sistem, atau dengan tadi gue omongin sebelum kita on air apa ya, gue lupa. Jadi ada penelitian. Endokrin. Bukan. Bukan. Infeksi itu apa? Cancer. Ya, inflamasi kayak gitulah ya. Jadi ada penelitian yang penelitian itu di antara student gitu ya. Dibandingkan student itu dikasih luka. Jadi dikasih luka sekecil lukanya, semuanya dikasih luka. Bukan luka batin itu bukan luka batin. Kalau luka batin harus disembuhin, man. Jadi dikasih luka gitu di bagian elbow kalau nggak salah, apa lutut ya, pokoknya begitu. Jadi dikasih luka sebesar milimeter gitulah, kecil. Nah, luka ini diukur. Lukanya dibuat sebelum liburan summer sama sebelum ujian. Gitu, nanti diukur di orang yang sama. Kalau nggak salah, ya di orang yang sama. Nanti akan dilihat lukanya akan sembuh lebih cepat yang mana. Nanti diukur stresnya juga kan. Nah, itu terbukti bahwa lukanya lebih cepat sembuh, dilihat dari dimensinya juga, karena diukur gitu ya, berkala. Lebih cepat sembuh pada saat setelah dia summer vacation, dibanding pada saat ujian. Gitu. Jadi ini juga ada beberapa juga paper mengenai itu, bukti bahwa stres itu bisa memperlambat kesembuhan gitu, memperlambat inflamasi untuk sembuh maksudnya. Jadi macam-macam. Nah, mekanismenya ini yang masih ongoing discussion. Apakah mekanisme ini melibatkan si HP aksis atau apa? Karena kan stres itu kompleks loh di dalam apa namanya? Dalam tubuh itu kompleks banget. Gitu. Nah, mumpung lagi ngomongin dampak stres gitu ya, efek stres. Ini gue mau share juga screen. Tadi kan kita lagi ngomongin detak jantung ya. Nah, tadi kan gitu. Nah, tadi kan salah satunya juga mungkin bisa memperlambat inflamasi itu untuk recover gitu ya. Nah, tadi kan, tapi gue akan fokus di detak jantung. Kenapa? Karena memang ini area penelitian gue. Gitu. Nah, sebenarnya kalau yang kita cek itu apa sih yang ukur stres detak jantung atau apa? Nah, yang kita ukur sebenarnya ini heart rate variability. Gitu. Heart rate variability, kelihatan ya? Nah, heart rate variability itu jadi di antara detak jantung, ini ada, kelihatan kursor gua? Kelihatan. Ini kan detak jantung tuh beda sama gelombang otak, beda. Kalau detak jantung tuh ini. Jadi berkontraksi dang gitu kan. Nah, di antara ini kita nyebutnya R karena ada simpelnya gini. Ada kodenya lah QRS gitu loh. Ini R-nya, R to R. Jadi di antara ini ada variabilitas nih. Cara ngitungnya macam-macam. Variabilitas itu lebih ke ada ngitungnya sebagai frekuensinya. Frekuensi itu diukur minimum, maksimum diambil minimum gelombang kalau nggak salah, atau standar deviasinya atau rata-ratanya di antara variabilitas ini. Jadi macam-macam memang ukurannya. Ada RMSSD, ada frekuensi, ada power, kayak gitu-gitu, power analysis. But anyway, ini yang diukur nih, heart rate variability. Jadi pada saat detak jantung itu meningkat, berarti kan lebih sering detak jantungnya. Yes. Iya nggak? Bener nggak? Nangkep nggak? Ini kan detak jantung nih. Tapi pada saat meningkat, dia akan di sini nih, akan lebih dense, akan lebih rapat detak jantungnya. Nah, pada saat detak jantungnya lebih rapat, lebih sering, berarti variabilitasnya akan semakin rendah. Gitu ya. Tapi pada saat detak jantungnya stabil, variabilitasnya akan semakin meningkat. Bener nggak? Gitu ya. Tapi ini ada ukurannya memang. Ada nggak bisa juga misalkan terlalu lemah, terlalu 1, berapa detik lagi 2, itu terlalu lemah. Itu nggak bagus juga. Jadi ada yang namanya nggak bagus. Jadi ada yang namanya very low, high, ultra high, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi ada ukuran, ntar mungkin kalau ada waktu gue jelasin. Nah,
Nah, disinyalir bisa jadi pada saat kita stres, detak jantung kan meningkat tadi. Dang 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 dang. Nah, ini heart rate variability ini juga akan menurun. Jadi pada saat heart rate variabilitas ini menurun, lower frequency misalkan, ini mengindeks bahwa Anda sedang stres misalkan. Sedang stres, berarti lagi detak jantungnya lagi tinggi-tingginya. Lebih cepat. Tapi kalau high frequency berarti detak jantungnya normal dong. Lebih renggang. Berarti itu lebih bagus daripada detak jantungnya yang lebih, daripada heart rate variability-nya lebih rendah. Oke. Gitu. Ya, ini nih heart rate variability. Jadi kita ngukurnya dari sini heart rate variability. Walaupun ada yang lain ya, yang lain tuh kayak seperti PEP. PEP itu pre-ejection period. Pre-ejection period gitu. Periode di mana sebelum ini meningkat sampai di sini kalau nggak salah. Tapi itu lebih ribet lagi dan itu gue nggak pakai. Yang gue makainya di sini. Gitu. Heart rate variability. Jadi ini yang kita ukur variabilitas tentang kegiatan. Nah, tadi kan kita bilang ada hubungannya dengan workload juga, dengan kognisi kan gitu. Nah, ternyata ada juga nih penelitiannya. Pada saat detak jantung meningkat atau heart rate variability ini menurun, ini tuh ada hubungannya dengan ini. Ini gue ngambil dari neurovisceral integration model. Gitu. Ini lihat ya, parasimpatetik. Jadi heart rate variability itu walaupun ini masih mix finding ya, dan masih ongoing discussion mengenai hal ini, heart rate variability itu disinyalir menjadi indeks aktivasi dari parasimpatetik. Gitu. Jadi kalau pada saat dengan skor atau frekuensi yang bagus, heart rate variability tinggi misalkan, itu mengindeks bahwa parasimpatetiknya dominan aktif. Parasimpatetik, parasimpatik. Parasimpatetik. Kan kalau misalkan heart rate variability meningkat, itu berarti detak jantungnya lebih tenang dong, kan gitu. Nah, ini mempengaruhi dengan sampai ke otak nih dari. Tapi hubungannya dua arah. Ini juga mempengaruhi ke sini. Sorry. Ya. Aduh, gimana sih, Bapak Mohon maaf. Nah, ini mempengaruhi dua arah nih dari prefrontal cortex. Prefrontal cortex tahu ya, itu di frontal lobe. Nih di sini nih prefrontal cortex nih. Gitu. Nah, ini dari insula juga. Ini cingulate cortex. Ini bagian-bagian yang hubungannya sama kontrol. Tadi ada workload kognitif, ya kan? Hubungannya ke situ kan. Nah, insula, hipotalamus tadi kita udah omongin, brainstem itu sympathetic activation, heart rate itu ke sini, terus ini meningkat, simpatetik meningkat, gitu. Kesini arahnya ke sini. Jadi pada saat heart rate itu meningkat, itu mempengaruhi juga prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini hubungannya dengan apa? Fungsi kontrol, hubungan dengan itu. Jadi kita lebih nggak terkontrol, jadi suka sensitif. Arahnya ke situ. Atau bahkan sampai ke nggak bisa ngontrol karena gua penelitiannya di area adiksi, itu bahkan bisa menimbulkan seseorang untuk lebih sulit menahan craving-nya. Craving itu keinginan untuk make lagi itu misalkan dia sabu, keinginan pengen pakai sabunya kenceng pada saat dia lagi stres berat, atau alkohol, atau yang ini deh yang umum, ngerokok. Ngerasain nggak kalau kita pada saat kita ngerokok, pada saat kita lebih stressful, rokoknya jadi lebih banyak. Gitu. Jadi itu memang ada hubungannya. Makan lebih banyak. Atau malah nggak mau makan, Man. Iya, bisa dua ya, tergantung. Bisa dua itu. Gitu. Pembelajarannya. Ini amigdala, ya. Oke. Jadi, tadi kan kita udah bahas nih, San. Sistem stres kita tuh ada dua kan. Ada yang simpatetik sama HP aksis. Tapi kita lupa jelasin bahwa simpatetik itu adalah saraf dan HP aksis itu hormon. Makanya lama kerjanya. Jadi kalau saraf itu emang cepet, milisecond. Oh iya benar. Itu benar. Betul. Tadi kan lihat ya gambarnya yang tadi San, baik lagi San, di slide lu kan yang gambar HP aksis sama itu. Nah, itu benar. Jadi hubungannya dengan cara kerjanya. Jadi antar saraf itu kan berkomunikasi ya. Neuron itu berkomunikasi. Bentar.
Gimana cara back-nya? Aku nggak bisa, man. Ya Allah. Ini PDF. Ini. Bukan. Yang ini. Ya. Tadi kita Nggak, udah benar. jelasin tuh. Nih. Karena betul. Neuron itu kan berkomunikasinya antara electricity sama chemical. Gitu. Nah, kalau HP axis, it's a hormonal, artinya dia melalui darah. Bener nggak? Dia masuk ke pembuluh darah, makanya dia lama, tapi dia lebih widespread gitu loh, kemana-mana. Betul. Kalau nervous yang dilewatin sama nervous systemnya aja. Ya, tadi karena lo mention darah, gue juga baru inget. Banyak banget yang kelupa ya. Kortisol bisa dicek di darah juga. Gitu. Cuman nggak preferable untuk sekarang kan karena orang jarang yang mau ikut penelitian kalau misalkan untuk partisipasi gitu, karena darah kan nggak semua orang mau disuntik, mau diambil darahnya. Kan ada orang juga yang takut kan. Makanya secara umum kalau di dunia riset lebih ke saliva aja ya, air liur. Saliva ya walaupun mah tetap ada gitu, tetap ada yang dari darah juga sih. Mungkin nanti kalau buat ini HRV lu perlu satu webinar sendiri sama gue, San. Boleh. Jelasin. Karena bisa. Ini udah getting deeper and deeper. Ya, ini udah lumayan. Tadi kan sih. berarti ada satu segmen yang kita lupa bahas juga nih. Ini artinya kenapa kita lupa-lupa, karena kita nggak nyatet nih. Langsung mulai aja. Nah, tadi gue bilang, gue suka nih freestyle Firman orangnya. Nah, yang kita lupa bahas adalah dinamis dong bahasa bagusnya gitu. Oh, dinamis, oke. Yang tadi kita lupa bahas adalah bridging antara stres sama responsnya. Jadi terutama yang di otaknya, gimana kok tiba-tiba si hipotalamusnya ke-trigger. Ya nggak? Tadi udah kesebut dikit amigdala. Ya sebenarnya ini model gue yang ini lebih lengkap nih tuh. Nah, iya. Ya sederhananya ketika lu lihat, kan tadi udah dijelasin sedikit sih dari gambar yang tadi. Coba mungkin kita perlu jelasin juga kali ya. Dari video yang tadi. Jadi stres itu ketika lu mempersepsikan, teman-teman semua di sini, karena ada pertanyaan banyak mengenai stres justru nih. Ada pertanyaan nih misalnya nih. Kita jawabnya dari pertanyaan dulu. Dosen saya pernah bilang kalau nggak stres namanya nggak hidup. Gimana tanggapan kakak-kakak? Gitu. Ada juga pertanyaan ya pakar psikologi mau berhenti nontonnya karena ada webinar juga. Nanti ada rekamannya. Oke, thank you ya, makasih banget ya. Bu. Ada lagi dari Tunas PAUD nih, mahasiswa gue. Lu tau dari mana itu, Bu? Lu kenal? Gambarnya Bibu. Kecil gitu sih, gambarnya Bibu. Mas, mau tanya dong, apakah semua orang pasti merasakan stres dan gimana stres agar tidak berlebihan? Artinya kan, kita perlu jelasin juga gimana stres itu kita bisa mempersepsikan situasi itu sebagai stres. Tadi lu sebenarnya udah bahas sedikit. Ada pengalaman, ada persepsi, tapi mungkin bisa lu jelasin lagi kali kan? Oke, bisa. Tentu saja. Nah, nih.